شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu berbuka adalah waktu yang istimewa. Waktu berbuka adalah waktu untuk berbahagia. Setelah seharian seorang hamba menahan lapar dan haus demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di waktu berbuka para hamba berbahagia karena telah menyempurnakan puasa di hari tersebut, dan berbahagia karena telah dihalalkan kembali apa-apa yang tidak diperbolehkan tatkala berpuasa. Inilah janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau sebutkan di dalam hadisnya, "Lis-shaimi farhatani yafrahuhuma." Orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Idza aftara fariha. Kebahagiaan yang pertama yaitu kebahagiaan tatkala ia berbuka puasa. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmih. Dan kebahagiaan yang kedua adalah kebahagiaan tatkala ia berjumpa dengan Rabb-Nya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka agar kebahagiaan tersebut semakin berarti, hendaknya kita melengkapinya dengan adab-adab yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Adab yang pertama, disunahkan untuk bersegera di dalam berbuka. Bersegera di dalam berbuka ternyata bukan masalah yang sederhana. Ada banyak dalil yang menunjukkan bahwa Islam memberikan penekanan bagi umatnya untuk bersegera di dalam berbuka. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan umatnya akan selalu berada di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra." Manusia akan senantiasa berada di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yang kedua, memperbanyak berdoa sebelum mulai berbuka. Karena berdoa menjelang berbuka puasa termasuk salah satu doa yang mustajab. Berdoa di waktu-waktu tersebut sangat mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita menjauhi hal-hal yang bisa menyebabkan doa kita tidak dikabulkan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, karena di dalamnya tergabung perendahan diri, penuh ketundukan, dan tatkala itu ia sedang berpuasa. Ini semua merupakan sebab-sebab dikabulkannya doa. Adapun ketika setelah berbuka, jiwa merasa lebih tenang, lebih santai, bahkan terkadang menjadi lalai. Yang ketiga, jangan lupa untuk membaca basmalah ketika mulai berbuka. Aturan makan berlaku ketika kita mulai berbuka. Di antaranya adalah membaca basmalah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala. Fa in nasiya an yadhkura ismallahi ta'ala fi awwalihi falyakul bismillahi awwalahu wa akhirahu." Apabila salah seorang di antara kalian hendak makan, hendaklah ia menyebut nama Allah, yaitu membaca bismillah. Akan tetapi jika ia lupa untuk membaca bismillah di awal tatkala hendak makan, maka hendaknya ia mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu dengan menyebut nama Allah pada awal dan akhirnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Yang keempat, berbuka dengan beberapa butir rutab atau kurma segar. Pilihan pertama ketika kita mulai berbuka
adalah berbuka puasa dengan beberapa butir rutop atau kurma segar. Jika tidak ada rutop, maka berbuka dengan beberapa butir tamar atau kurma kering. Dan jika tidak punya tamar, maka berbuka dengan beberapa teguk air putih. Ini berdasarkan riwayat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalliya. Fa in lam takun rutabatun fa ala tamaratin. Fa in lam takun hasawatin min ma." Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berbuka dengan beberapa butir rutop atau kurma segar sebelum beliau berangkat menunaikan salat maghrib. Jika beliau tidak punya rutop, maka beliau berbuka dengan beberapa butir tamar atau kurma kering. Dan jika beliau tidak punya tamar, maka beliau berbuka dengan beberapa teguk air. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih Abu Dawud. Yang kelima, membaca doa setelah berbuka puasa. Ini berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah." Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sesudah berbuka, beliau mengucapkan dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Telah hilang rasa haus, telah basah kerongkongan, dan pahala telah diraih insyaallah. Maka urutan berdoa tatkala berbuka puasa yang ideal adalah, yang pertama, kita memperbanyak berdoa beberapa saat sebelum mulai berbuka. Karena sebagaimana yang telah kita katakan di awal tadi, bahwasanya waktu-waktu tersebut, yaitu waktu beberapa saat sebelum berbuka, adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Waktu yang sangat mudah sebuah doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama kita menjauhi hal-hal yang bisa menyebabkan doa kita tidak dikabulkan. Lalu yang kedua, tatkala datang waktu maghrib, kita membaca bismillah, kemudian kita makan kurma ataupun minum beberapa teguk air putih. Dan selanjutnya setelah kita makan kurma atau minum beberapa teguk air putih, kita membaca doa dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang rasa haus, telah basah kerongkongan, dan pahala telah diraih insyaallah. Dan setelah itu, kalau kita ingin melanjutkan makan makanan yang lainnya, maka tidak mengapa. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada kita untuk mengamalkannya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala taufik dan pertolongannya agar kita diberikan kekuatan untuk menunaikan ibadah-ibadah yang telah Allah syariatkan kepada kita, dan kita juga diberikan keistiqomahan di dalam menjalankannya. Selamat berbuka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima puasa kita, memperkenankan segala doa-doa kita, dan menerima amal-amal ibadah kita yang lainnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.